Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang proses pencernaan dan absorpsi karbohidrat dengan dosen pengampu Andi Sri Rahayu Kasma, SGZ MPH. Adapun anggota kelompok kami yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Dinda Talia Salsabila, yang kedua Harni saya sendiri, yang ketiga Nur Mahfira, yang keempat Nahira, yang kelima Nur Narita. Nah, apa sih itu karbohidrat? Istilah karbohidrat berasal dari kata hidrat karbon atau hydrate of carbon, atau yang populer dikenal dengan sebutan hidrat arang atau sakarida, dari bahasa Yunani sakaron yang berarti gula. Karbohidrat adalah zat gizi yang berupa senyawa organik yang terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen yang digunakan sebagai bahan pembentuk energi. Karbohidrat merupakan zat makanan yang paling cepat menyuplai energi sebagai bahan bakar tubuh, terutama saat tubuh dalam kondisi lapar. Adapun fungsi karbohidrat, yang pertama penyediaan energi utama. Penyediaan energi utama agar tetap bertahan hidup energi. Sel-sel tubuh membutuhkan ketersediaan energi siap pakai dan konstan, terutama dalam bentuk glukosa. Karbohidrat sebagai sumber energi yang paling murah dibanding zat gizi lain, lemak dan protein. Dan setiap 1 gram karbohidrat menghasilkan 4 kcal. Lemak memang merupakan sumber energi, tetapi cadangan lemak tidak dapat segera dipergunakan sebagai sumber energi siap pakai sewaktu-waktu saat organ membutuhkan energi. Yang kedua, pengantar metabolisme lemak. Karbohidrat dapat berfungsi sebagai pasparer. Keberadaan karbohidrat dapat mencegah terjadinya oksidasi lemak yang tidak sempurna. Kondisi ini terjadi apabila energi yang tersedia dalam tubuh tidak mencukupi, mengakibatkan terjadinya peningkatan pemecahan lemak hingga terjadi penumpukan badan keton dan asam pada darah, asidosis. Yang ketiga, penyuplai energi otak dan saraf. Glukosa merupakan satu-satunya sumber energi utama bagi otak dan susunan saraf. Yang ketiga, penghemat protein. Yang keempat, penghemat protein. Karbohidrat juga dapat berfungsi protein sparer. Diketahui protein dalam tubuh mempunyai fungsi utama sebagai zat pembangunan jaringan tubuh. Selanjutnya, jenis-jenis karbohidrat. Jenis-jenis karbohidrat ada 3, yaitu yang pertama monosakarida. Monosakarida atau gula tunggal merupakan gula dengan bentuk yang paling sederhana. Kedua, disakarida. Disakarida atau gula rangkap terbentuk dari kombinasi dari 2 monosakarida dan air. Ketiga, polisakarida. Karbohidrat kompleks terdiri dari beberapa gula sederhana atau monosakarida atau kumpulan unit-unit glukosa. Jenis karbohidrat yang pertama yaitu monosakarida. Monosakarida atau gula tunggal merupakan gula dengan bentuk yang paling sederhana. Monosakarida yang terdapat dalam bentuk bebas dalam makanan adalah glukosa dan fruktosa, sedangkan gluktosa dan monosa terdapat dalam bentuk terikat dalam makanan. Adapun yang pertama ada glukosa. Glukosa merupakan gula yang terpenting bagi metabolisme tubuh yang mempunyai 6 karbon atau heksosa. Produk utama yang dibentuk dari hidrolisis karbohidrat kompleks dalam proses pencernaan, dan dalam sel glukosa dioksidasi untuk menghasilkan energi dan disimpan dalam hati dan otot sebagai glikogen. Kedua yaitu fruktosa. Fruktosa merupakan gula yang termanis dibandingkan jenis gula lain, dikenal juga sebagai gula asal buah-buahan dan juga memiliki nama lain liposa. Seperti halnya glukosa, fruktosa juga memiliki 6 karbon atau heksosa. Ketiga, galaktosa. Galaktosa merupakan gula sederhana yang tidak dapat dalam bentuk bebas di dalam alam, tetapi terdapat pada bahan hewani yaitu air susu. Diproduksi dari laktosa atau gula dalam susu dengan cara hidrolisis dalam proses pencernaan.
keempat yaitu manitol dan sorbitol. Manitol dan sorbitol merupakan alkohol heksahidrik yang masing-masing merupakan turunan dari glukosa dan monosa serta memiliki taraf kemanisan sama dengan glukosa. Selanjutnya ada disakarida. Disakarida atau gula rangkap terbentuk dari kombinasi dua monosakarida dan air. Terdapat 3 jenis yang penting ditemukan dalam makanan, yaitu sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa dikenal sebagai gula meja, terdapat terutama dalam sari tebu, bit gula, molasses, dan sorghum. Selanjutnya maltosa. Maltosa tidak terdapat dalam bentuk bebas di alam. Maltosa dikenal sebagai gula malt atau gula biji karena merupakan produk pencernaan pati dengan bantuan enzim diastase, suatu enzim yang diperoleh dari kecambah biji-bijian. Yang ketiga, laktosa. Laktosa merupakan gula utama yang terdapat dalam susu. Laktosa tidak terdapat dalam tanaman, melainkan hanya dijumpai pada susu hewan menyusui dan air susu itu atau ASI. Keempat, oligosakarida. Oligosakarida merupakan gula yang mengandung 3-9 molekul gula sederhana. Selanjutnya yaitu polisakarida. Karbohidrat kompleks atau polisakarida terdiri dari beberapa gula sederhana atau monosakarida atau kumpulan unit-unit glukosa. Selanjutnya pati. Pati merupakan karbohidrat yang tersimpan dalam tanaman dan terdapat dalam 2 bentuk, yaitu amilosa terdiri dari molekul-molekul glukosa dengan rantai panjang dan amilopektin meskipun dengan komposisi yang berbeda-beda. Dextrin. Dextrin merupakan hasil antara pencampuran pati menjadi maltosa dan akhirnya menjadi glukosa. Dextrin memiliki sifat lebih mudah larut dan lebih manis daripada pati biasa. Glikogen. Glikogen dikenal juga sebagai animal starch yang merupakan polisakarida dengan rantai bercabang-cabang yang menyerupai amilopektin dengan berat molekul berkisar dari 1 juta sampai 4 juta. Glikogen tersimpan dalam hati dan jaringan otot. Dalam keadaan normal terdapat 340 gram glikogen. Selulosa. Selulosa merupakan polisakarida yang terdiri dari banyak molekul glukosa dan molekul-molekulnya tidak bercabang dan menyerupai amilosa. Hemiselulosa. Hemiselulosa merupakan polisakarida yang terdiri dari banyak molekul. Hemiselulosa sedikit berbeda dengan selulosa, yaitu terdiri dari heksosa, pentosa, dan bentuk-bentuk asam kedua komponen tersebut. Selanjutnya, serat makanan atau fiber. Selain dibedakan berdasarkan struktur molekul, karbohidrat juga dapat dibedakan berdasarkan sifat kecernaan. Secara umum, karbohidrat dapat dibedakan sebagai karbohidrat yang dapat dicerna dan tidak dapat dicerna. Salah satu zat non-gizi yang tidak dapat dicerna tetapi selalu dipertimbangkan kecukupannya dalam menu sehari-hari adalah serat. Nah, konsumsi serat makanan dapat berfungsi membantu memindahkan makanan dalam saluran pencernaan dari lambung ke anus. Serat makanan juga dikenal dengan nama fiber. Serat makanan merupakan kelompok karbohidrat yang struktur kimianya sangat kompleks dan merupakan bagian tanaman yang dapat dimakan. Komponen serat meliputi polisakarida, oligosakarida, lignin, dan senyawa lain. Dengan proporsi terbesar adalah komponen polisakarida dan selulosa. Berdasarkan karakteristik kimia, fisik, dan fungsionalnya, secara umum serat dikelompokkan menjadi 2 kelompok besar, yaitu yang larut dan yang tidak larut dalam air. Serat makanan larut air meliputi gum, pektin, sebagian kecil hemiselulosa dan oligosakarida, ataupun bermacam-macam faktor frukto dan galakton oligosakarida, dan sebagian gula alkohol. Sedangkan
erat makanan tak larut air meliputi selulosa lignin dan sebagian besar hemiselulosa. Selanjutnya, proses pencernaan, digestion atau karbohidrat, berawal di dalam mulut. Setelah makanan masuk ke dalam mulut, mulai terjadi proses perubahan pati atau polisakarida menjadi unit-unit yang lebih kecil, dan sebagian menjadi disakarida. Diawali dengan makanan yang telah masuk mulut akan dihancurkan ke proses mastikasi, terlebih dahulu dengan digigit dan dikunyah menjadi bolus untuk memperluas permukaan agar lebih mudah dicerna dan menstimulasi keluarnya saliva atau kelenjar air liur. Makanan di dalam mulut akan bercampur dengan air ludah saliva yang mengandung enzim phthialin. Enzim amilase atau phthialin mengeluarkan cairan yang merupakan suatu glikoprotein licin yang penting untuk melumas, lubrikasi, dan menyebabkan dispersi atau polisakarida. Enzim amilase atau phthialin akan memecah zat pati dan dextrin yang diuraikan lebih sederhana menjadi maltosa. Proses pemecahan akan berlangsung hingga bolus makanan melalui esofagus dan masuk ke dalam lambung. Makanan dalam bentuk cairan atau lunak akan lebih cepat melalui esofagus menuju lambung. Lambung merupakan tempat berhentinya kerja enzim amilase A oleh pH asam yang menyebabkan denaturasi enzim sehingga aktivitas enzim mulai digantikan oleh cairan asam lambung. Pencernaan karbohidrat akan berakhir di usus halus atau duodenum, tempat seluruh pati telah diubah menjadi unit-unit dimerik. Proses pencernaan berlanjut sewaktu makanan berpindah masuk dari lambung ke dalam usus halus, bagian atas duodenum. Produk proses pencernaan pada tahap ini adalah karbohidrat dalam bentuk yang lebih sederhana atau dimerik, yaitu disakarida dan polisakarida, maltosa, sukrosa, dan galaktosa. Selanjutnya, maltosa, sukrosa, dan laktosa atau disakarida akan memasuki saluran cerna berikutnya dan dipecah oleh enzim glukosidase di membran pus border sel absorptif dalam fili usus menjadi monosakarida, glukosa, fruktosa, galaktosa untuk kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Glukosa dan galaktosa memasuki aliran darah dengan cara transfer aktif, sedangkan fruktosa dengan cara difusi. Masuknya glukosa ke dalam darah meningkatkan kadar glukosa darah yang menyebabkan tersekresinya insulin pankreas dan menurunkan sekresi glukagon. Selanjutnya akan menyebabkan peningkatan pengambilan glukosa oleh hati, otot-otot, dan jaringan lemak. Kondisi tersebut juga akan merangsang pembentukan sintetis glikogen dalam hati dan otot. Kelebihan glukosa akan dikonversi menjadi asam lemak dan trigliserida terutama oleh hati dan jaringan lemak. Sebaliknya, apabila kadar glukosa darah mulai menurun, tubuh memberikan isyarat untuk mengambil langkah proses kebalikan dengan memobilisasi glikogen. Penting untuk diketahui, simpanan glikogen di sel hati dan otot memiliki fungsi yang berbeda, yaitu simpanan glikogen di hati berfungsi sebagai sumber glukosa darah, sedangkan di otot sebagai besar jenis sel lainnya sebagian bahan bakar untuk membentuk ATP. Serat dalam makanan tidak dapat dicerna secara enzimatis oleh enzim pencernaan manusia atau saluran pencernaan, sehingga tidak secara langsung dapat berfungsi sebagai sumber zat gizi. Walaupun enzim manusia ada di sepanjang saluran pencernaan, tidak dapat mencerna serat, tetapi beberapa flora bakteri normal dalam saluran pencernaan atau usus dapat menguraikan serta makanan yang lebih larut dan membebaskan produk tersebut ke dalam lumen usus hingga akhirnya dapat diserap dan berkontribusi menghasilkan kalori sebagai energi.
Itu tadi penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum